Tidak jauh dari pintu keluar Taman Safari Bogor, masyarakat dapat melihat sebuah titik transit penampungan sampah anorganik dan organik. Ya, inilah tempat sentra pengolahan limbah. Di tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST, sebuah proyek kerjasama pengolahan limbah kawasan zoo di Indonesia dikerjakan antara Taman Safari Indonesia Bogor dan Bioteknologi PT Green Prosa Adhikara Nusa atau Green Prosa. Proyek ini mengolah dan mendaur ulang sampah organik dan kotoran satwa dari lokasi wisata. Integrated Waste Management atau IWM setiap harinya menerima 4-5 dump truck sampah dari lokasi wisata TSI. Kalau di sini untuk prosesnya itu kita di Taman Safari sendiri itu satu harinya 4 dump truck di Taman Safari. Kalau di peak season itu 5-6 dump truck. Untuk organik itu 30%-nya, anorganiknya itu 70%-nya. Dan di sini kita proses dari awal, kita pilah yang high value sama low value. Organiknya nanti kita kelola jadi untuk budidaya maggot, anorganiknya kita pilah-pilah untuk jadi recycle ulang untuk kita di pabrik. Tadi melihat prosesnya hingga sampai akhirnya terjadi maggot itu berapa lama, Pak? Prosesnya kalau dari siklusnya itu 22 hari. 22 hari kita udah bisa panen. Kalau dari telur sampai dengan panen lagi sekitar 22 hari kita bisa panen. Apa aja sih manfaat yang dihasilkan dari ini, Pak? Dari manfaatnya kalau untuk yang maggot. Iya. Untuk yang maggot itu kita bisa aplikasikan untuk bahan pengganti tepung ikan karena protein di kita itu setelah kita cek itu minimal di 34 sampai 45 proteinnya, kadarnya, prosentasenya itu bisa dimanfaatkan untuk pengganti tepung ikan. Untuk saat ini, hasil produksi IWM sudah dijual keluar. Irwan Setiabudi selaku penanggung jawab pengelolaan IWM menjelaskan bahwa dari hasil pengelolaan limbah hewan dan sampah organik menghasilkan 600 kilo sampai 1 ton maggot per hari. Itu maggot hidup ya? Maggot hidup 1 ton per hari. Kalau ini berperan berapa persen dari pengelolaan sampah di Kalau di Kota Bogor saya kurang tahu, tapi kalau di Taman Safari udah habis, termasuk hotel kita sama Royal sama. Nah, kemudian yang sisa pakan hewan ke depan kita mau bikin reuse, jadi pakan hijauan yang tadinya mungkin gede-gede dibikin pelet hijauan, tapi sekarang masih belum ya. Nah, terus kemudian kotoran hewan itu dijadikan pupuk fermentasi. Melalui pengolahan sampah organik, telur-telur maggot dikembangkan menjadi maggot dewasa. Hasil kerjasama keduanya mendatangkan value, yakni pembudidayaan maggot untuk pakan satwa, seperti burung, juga budidaya ikan yang memiliki protein tinggi. Sampah diproses, dipilah mana organik middle dan organik murni. Yang murni untuk pembentukan maggot, tak ada bahan lain untuk proses penguraian dan penetasan maggot. Teknik pengolahan pakan satwa yang bahannya terbuat dari maggot juga beragam. Sebagian ada yang dikeringkan dengan teknik oven. Para jurnalis pun ditantang untuk mencobanya. Ini beda lagi. Iya, kayak walang deh. Gurih. Ayo. Nggak seperti bentuknya kan? Siapa yang pernah ke Papua makan ulat itu loh? Ya. Naik. Enak. Apa? Garing? Enak. Kayak ikan. Dari Taman Safari Indonesia Bogor, Elsinta melaporkan.